dalam kesempatan ini yang ingin saya ceritakan pada kalian tentang siapa Maulana Syekh. Siapa Syekh Zainuddin? Supaya kita betul-betul yakin, oh, ini organisasi bukan organisasi abal-abal. Ini bukan organisasi aliran sesat, enggak. Untuk diketahui bahwa Syekh Zainuddin Abdul Majid ini adalah waliyun min auliyaillah. Banyak dilihat di sana sini karamahnya, dan beliau orang yang istiqamah di dalam berjuang. Cukup sebagai bukti keistiqomahan beliau sampai hari ini Nahdlatul Watan sudah memiliki 200-an 1.200 sekian pondok pesantren yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau bukan orang yang lurus, kalau bukan orang yang betul-betul istiqamah, tidak akan mungkin mampu membuat pondok pesantren sampai ribuan. Nggak mungkin. Iya. Kita buat pondok pesantren satu saja sudah lelah. Beliau sekarang pondok-pondoknya menyebar sampai di seluruh pelosok Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Sudah 1.200 sekian pondok pesantren. Ini bukti sudah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun bahwa perjuangan beliau ini betul-betul istiqomah. Dan orang-orang istiqomah itu hanya adalah kekasih-kekasih Allah. Ini saya cerita sedikit, ada kejadian luar biasa pada Maulana Syekh, ya. Bukti kekaramahan beliau. Ada beliau punya murid namanya Jumroh. Tapi diganti namanya, ya. Beliau ada di Teratak sana. Namanya Tuan Guru Fathur Rahman. Mungkin yang dari Teratak ada. Ya, yang dari Teratak kenal Tuan Guru Fathur Rahman, sudah meninggal dunia. Waktu saya pulang dari Mekah Al-Mukarramah, saya mulai diajak pengajian sama Ummuna. Ingat saya waktu itu ada pengajian di pondok pesantren yang ada di pondok pesantren Asmaul Husna kalau nggak salah namanya, di Aibuka. Di Aibuka. Hadirlah Tuan Guru Fathur Rahman pada saat itu. Ya. Pada saat itu beliau bercerita sama saya. Dan beliau mengatakan, ini pertama kali saya ceritakan sama Sida, katanya. Ini baru kali ini saya ceritakan. Kenapa? Karena memang Maulana Syekh mengatakan, selama engkau masih hidup, dendek ceritaan. Kalau saya masih hidup, jangan diceritakan. Maka setelah Maulana Syekh meninggal, lumayan sudah lama, pertama kali beliau ceritakan itu, alhamdulillah tahdus bin iman telah pada saya. Waktu itu, beliau mengatakan begitu. Pertama kali saya ceritakan ini sama pelingi, katanya beliau. Bagaimana proses Bapak Maulana Syekh dulu katanya, dia ceritalah ini perjuangan beliau, ya, sama Tuan Guru Taisir Khalidi namanya di Penginem, ya, membuat pondok-pondok pesantren, ya, di beberapa tempat, termasuk pondok pesantren yang ada di Teratak, di Batu Kliang Utara sana. Jadi awalnya begini kata beliau. Jadi waktu saya menuntut ilmu sama Maulana Syekh, ya, pada suatu saat saya dikasih uang sama Maulana Syekh, katanya. Sedikit, ya, dikasih uang. Ini si lalu haji lemak, kata Maulana Syekh. Ini kamu pakai nanti untuk berangkat haji. Hanya berapa rupiah saja. Kalau saya tidak salah itu ada sih sudah direkam yang melengkapnya oleh pengurus besar Nahdlatul Watan.
sekitar 500 rupiah apa. Saya kalau jumlah-jumlah itu kadang-kadang lupa saya. Dikasih. Kan tidak mungkin orang berangkat haji dengan uang segitu. Akhirnya beliau nanya, nggih, berempin tentang kayak haji si semalam niki Maulana Syekh. Oh, kamu kepake untuk kamu berusaha. Nanti kamu berusaha pakai, insya Allah kamu akan berangkat haji. Dan betul, karena doa gurunya, dia berusaha pakai uang itu sebagai modal utamanya. Terus tidak lama prosesnya, beliau ini Tuan Guru Fathur Rahman cukuplah uangnya untuk berangkat haji. Akhirnya beliau menghadap kepada guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana, inggih sampun cukup kepeng tiang, ya. Sudah cukuplah uang saya untuk berangkat haji. Oh, berangkat, berdaftar berangkat. Jemaah terbedai tetuh ke Mekah. Paling dek 3 kali terbedai tema ke Mekah. Nggih, Pak Maulana. Gitu. Akhirnya beliau daftar, dan kalau zaman dahulu tidak perlu ada antrian lama-lama ya. Daftar sekarang ya nanti berangkat sudah. Tahun itu juga berangkat. Singkat cerita, sampai beliau di Mekah, di saat beliau ya sedang termenung, datang Maulana Syekh. Pertama kali dia datang Maulana Syekh, ya bicara sudah, berbicara. Dedek tengonek lalu ngerawas teparan mek joga ngelaun. Karena ternyata yang melihatnya itu hanya dia. Maulana Syekh pada saat itu tidak berangkat haji. Pada tahun itu Maulana Syekh diam di Pancor, mungkin sedang mengajar, tapi ditemukan oleh Tuan Guru Fathur Rahman di Mekah Al-Mukarramah. Makanya Bapak Maulana Syekh bilang, udah tidak usah kita terlalu banyak ngomong, nanti kamu dikirain gila sama orang. Kan ngomong sendiri gila ya. Nah, yang berikutnya, beliau sedang duduk di dekat tiang, di salah satu tiang di Masjidil Haram. Pada saat itulah antara bangun dan tidur beliau tiba-tiba dibawa oleh Maulana Syekh. Sampai-sampai dia berada di makam Ma'lah. Dibawa ke sana, di makam Ma'lah. Ramai orang di sana, pakaian putih semua. Semua pakaian putih. Heran dia, ada apa? Cara apa ini? Semua orang pakai pakaian putih, jubah semua. Pakai sorban putih semua. Ini orang-orang besar semua yang hadir. Ini kata Tuan Guru Fathur Rahman. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba di dalam perasaan dia, dalam penglihatan beliau, ini antara tidur dan bangun, ya, tiba-tiba datang, ada pesawat katanya, turun di tengah-tengah daripada makam Ma'lah itu, tengah-tengahnya. Ternyata yang keluar adalah Syekh Hasan Muhammadanil Masyaf, yang pada saat itu sudah meninggal lama, sudah meninggal Syekh Hasan Masyaf pada saat itu. Ya. Beliau keluar. Ada disiapkan sudah di tengah-tengah Ma'lah itu ada panggung lah gitu, panggung kehormatan. Beliau turun di sana. Tiba-tiba beliau berpidato, apa katanya? Para hadirin, sudah lama saya meninggal dunia, belum ada yang menggantikan saya sebagai Sultanul Aulia. Jadi para wali itu punya sultan, punya pemimpin dunia istilahnya. Jadi sama seperti jabatan di dunia nyata ini, ada namanya kadus, kades, camat, bupati,
gubernur, presiden, ya. Jadi wali-wali itu juga ada wali tingkat desa, ada wali tingkat camat gitu. Ya, tidak tahu kita di antara yang hadir ini mungkin saja di antara kalian yang wali. Ya, tingkat kampung lah. Belum bisa sampai tingkat desa, paling tidak harus tingkat kampung. Wali itu kekasih artinya. Orang-orang yang rajin, istiqomah, rajin berjamaah, tergerak untuk terus, itulah wali sudah itu. Itulah wali. Orang yang dikasihi oleh Allah, orang disayangi oleh Allah namanya wali. Jangan mengatakan wali itu yang punya karamah. Tidak mesti orang yang wali itu adalah punya karamah. Banyak orang tanpa karamah tapi wali. Iya, tapi tidak tahu kita siapa orangnya, siapa dia, tidak tahu kita. Dan jangan pernah merasa diri sebagai wali. Lah, idap-idap penjaku badai Anda boleh. Belum tentu, ya. Belum tentu. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu paling jelek, sudah. Jangan pernah merasa diri kita lebih bagus daripada orang lain. Ya. Kalau orang yang mengatakan kita bagus, itu terserah mereka. Yang penting jangan pernah kita merasa diri kita yang paling bagus. Na'udzubillah, ya. Akhirnya apa kata Syekh Hasan Mahsad pada saat itu? Pada kesempatan ini saya ingin menunjuk pengganti saya. Yang akan menjadi pengganti saya adalah murid tercinta saya, yaitu Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani. Langsung diangkat beliau, dinaikkan di atas panggung. Dan Guru Fathur Rahman nonton. Ya Allah, heran beliau. Ternyata yang akan menjadi pimpinan para wali itu adalah guru saya gitu. Terheran. Sampai selesai waktu itu peresmian gitu. Peresmian kalau beliau menjadi pimpinan, ya. Kembalilah beliau tiba-tiba terbangun antara sadar dan tidak itu, ya. Kembali sudah duduk dia di bawah tiang itu. Akhirnya takut dia lupa kejadian itu, beliau catat karena beliau tetap bawa agenda dan ballpoint, ya. Beliau catat semua apa yang dia dialami dalam antara bangun dan tidur itu dia catat. Dia catat. Ya. Singkat cerita saya tidak perpanjang, ya, karena kalian juga belum sarapan. Saya khawatir kalian nanti. Iya, saya lanjutkan tapi saya persingkat. Iya. Akhirnya singkat cerita beliau pulanglah. Saya tidak ceritakan 3 kali beliau ketemu, betul dia 3 kali ketemu. Ada pertemuan yang 3 juga. Semuanya dicatat sama beliau. Dia pulanglah ke Lombok, Tuan Guru Fathur Rahman alias Jumroh. Ya. Dia menghadap sebagai adab seorang murid kepada gurunya. Beliau menghadap ke gurunya. Sepulang haji berangkatlah beliau menghadap ke gurunya. Baru dia datang, ya, belum bercerita apapun. Apa kata Maulana saya? Fathur Rahman, mbe hadiah no. Mbe hadiah no. Terkejut dia. Waktu itu beliau tidak bawa hadiah. Takut dia, ya Allah, saya tidak punya hadiah. Pura Bapak Maulana dinara hadiah. No, maksudku no, buku sak tulis no. Mbeye no, sak tulis no. Buku yang kamu tulis dulu di Mekah itu sudah jadi hadiah. Terkejut dia. Kok Maulana saya tahu? Karena pil kali itu bedait no bahasa. Sampai sama tulis-tulis itu coba. Akhirnya dibukalah oleh Tuan Guru Fathur. Coba bacaan itu apa penggita mek tono. Lah bahasa pancor, kurang lebih lah gitu, ya.
Kalau bahasa kita, ayo ceritakan sudah apapun yang kamu alami selama di sana kamu ceritakan. Yang sudah kamu tulis di agendamu itu. Mulailah beliau cerita. Oke. Lagu Dende mek ceritaan ya selama ku masih hirup. Jangan kau ceritakan apa yang kamu sudah ceritakan ini, jangan lagi kamu ceritakan sama orang lain selama saya masih hidup. Jangan pernah kau sebarkan, jangan pernah kau ceritakan. Itulah orang-orang wali tidak mau ditahu. Takutnya nanti ada sifat-sifat ria itu. Kalau diceritakan kan nanti banyak orang yang ini hanya menjadi ria. Hanya tidak pernah diceritakan oleh Tuan Guru Fathur Rahman. Sampai Maulana saya meninggal, itu waktu belum Maulana saya meninggal itu saya masih aliyah itu. Mau masuk ma'had tahun 97. Beliau meninggal. Saya berangkat ke Mekah tahun 99 mulai berangkat. Ya, saya pulang tahun 2006. Pada saat itulah saya mulai pengajian ngiring Ummuna. Di sana saya diceritakan. Berarti berapa lama beliau rahasiakan cerita itu. Dari sejak hidup Maulana saya dirahasiakan sampai meninggal Maulana saya berapa tahun, dari 97 sampai 2006. 9 tahun setelah Maulana saya meninggal, belum pernah beliau ceritakan sama orang lain. Baru pertama kata beliau, ini pertama kali saya ceritakan kejadian ini sama Sideh katanya. Ya alhamdulillah, mulailah cerita itu saya ceritakan juga pada masyarakat. Saya coba. Karena Maulana saya sudah meninggal. Kenapa perlu kita ceritakan? Supaya orang kenal siapa itu Bapak Maulana Syekh. Siapa lagi yang akan mengangkat gurunya kalau bukan muridnya? Kitalah yang sekarang menceritakan sama orang. Tujuan kita untuk apa? Supaya semakin yakin orang untuk kita ajak berdakwah, berjuang lewat organisasi. Insya Allah. Jadi tidak ada keraguan kita berarti. Oh iya, gitu. Perlu sekali cerita-cerita seperti ini diceritakan. Supaya apa? Jangan ada suudzon orang. Ya, karena manusia itu kan begitu. Kalau tidak kenal tidak sayang. Karena itu pepatah ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi harus kita kenal. Ya. Begitu juga organisasi-organisasi lain bagus-bagus semua. Maka kita harus menjadi ummatan wasata. Apa maksudnya ummatan wasata? Artinya kita cinta kepada organisasi kita, tapi kita juga mencintai organisasi yang lain. Kenapa? Karena sama-sama kita berjuang li'ila'i kalimatillah. Berjuang untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Jangan pernah kalian itu fanatik kemudian cinta kamu pada organisasimu tapi kau benci organisasi lain. Itu salah total. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Kita ini harus cinta kepada perjuangan.